preventive expenditure dan damage cost avoided. Saya coba share screen. Ini banyak tadi ya sudah di-share ya ke kalian semua. Nah, ini kita coba review lagi ya, karena sempat terputus 1 minggu nih ya, ada libur kemarin. Nah, ini ada 2 ya, preventive expenditure dan damage cost avoided. Dan sebelumnya kita membahas tentang replacement cost ya, dan sebelumnya kita bahas tentang productivity. Nah, ini learning outcome-nya yaitu mensimulasikan cost-based approach ya, yaitu preventive expenditure dan damage cost avoided approach dalam penentuan nilai sumber daya alam. Nah, kegiatan hari ini yaitu praktek ya atau simulasi penggunaan preventive expenditure dan damage cost avoided approach dalam penilaian sumber daya alam ya. Nanti ada contoh soalnya yang sudah di-share juga ya. Nah, kemudian di sini materinya yang pertama menyusun kebutuhan data, kemudian memahami data ya, kemudian menghitung nilai sumber daya alam dengan menggunakan preventive expenditure dan damage cost avoided approach, kemudian interpretasi data, dan yang kelima menyajikan data. Nah, sebetulnya ya kalau kita lihat sebelum-sebelumnya ya untuk studi kasus itu ya atau di soal itu yang diperlukan adalah ketelitian ya, ketelitian membaca dari soal tersebut ya. Jadi jangan sampai ada yang terlewat gitu ya. Kadang kalau misalkan ada yang terlewat satu ya, maka dalam perhitungannya juga akan berbeda nantinya gitu kan. Nah, sama halnya apalagi kalau misalkan dalam satu soal itu ada berapa metode gitu ya. Jadi kalau misalkan ceritanya cuman di situ satu metode ya berarti kan mudah ya untuk mengidentifikasinya. Tetapi kalau misalkan ada 2 misalkan ya atau 3, nah itu kan kalian harus bisa memilah gitu ya, membedakan. Nah, kira-kira ini pakai apa nih? Apakah pakai productivity approach, apakah pakai replacement cost, apakah pakai preventive expenditure, ataukah pakai damage cost avoided gitu ya. Nah, itu yang biasanya suka agak sedikit kurang teliti gitu ya, atau sedikit terkecoh gitu ya. Nah, itu sih sebetulnya ya, kalau dalam perhitungannya kan tidak sulit ya, tidak ada pengolahan data secara khusus seperti yang di nanti non-market. Kalau yang market base ini ya, ya perhitungannya sebetulnya relatif sederhana ya, cuman tadi ketelitian gitu ya dalam perhitungan misalkan ya, kalau misalkan katakanlah dia ada umur teknisnya misalkan ya, sementara kita menghitung 1 titik dalam 1 tahun ya tentu kita harus perhitungkan bahwa nilainya itu dalam 1 tahun gitu ya, berarti harus diperhitungkan atau dipertimbangkan umur teknisnya gitu. Hal-hal yang seperti itu yang biasanya terlewat gitu ya. Jadi kadang secara total dijumlahkan ya sehingga nilainya menjadi terlalu besar ya. Nah, ini kita review sedikit ya walaupun sudah di sebelumnya ya, karena ini untuk mengingat lagi sebelum nanti masuk ke latihan ya. Preventive expenditure ini dikenal dengan sebutan mitigate ya atau defensive expenditure approach ya. Jasa lingkungan bisa dinilai dengan melihat seberapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan pencegahan peningkatan kerusakan akibat hilangnya jasa sumber daya alam dan lingkungan ya. Jadi ini biaya tindakan pencegahan ya. Kemarin kita udah bahas ya bahwa ini yang namanya preventif ya itu adalah biaya tindakan pencegahan ya. Nah, seperti yang dicontohkan di sebelumnya ya, biasanya yang dicontohkan itu adalah bagaimana membuat terasering gitu ya untuk mencegah longsor gitu ya atau erosi gitu ya. Nah, itu berapa biaya untuk membuat terasering tersebut gitu ya. Nah, itu dianalisis nanti ya seperti di contoh kasus gitu ya. Nah, itu berapa biayanya
tenaga kerjanya gitu ya. Kemudian juga bahan-bahannya gitu ya. Nah, itu diperhitungkan semua berapa biaya pencegahannya ya agar tidak terjadi longsor gitu ya atau tadi erosi. Nah, gimana tahapannya? Tahapannya yang pertama adalah mengidentifikasi fungsi sumber daya alam yang akan dinilai ya. Jadi ingat ya, yang kita nilai itu adalah fungsi ya. Jadi nanti kalau misalkan untuk menghitung nilai, kita list dulu servicesnya ya atau fungsinya atau jasa dari sumber daya alamnya. Nah, kita nanti nilai satu per satu gitu ya. Nah, ini contohnya adalah fungsi hidrologi dari hutan. Nah, kemudian yang kedua, menentukan upaya pencegahan ya. Apa upaya pencegahannya? Ya, agar tidak terjadi peningkatan kerusakan gitu ya akibat hilangnya jasa tersebut gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu menyiapkan data fisik ya, termasuk harga pasar ya untuk masing-masing komponen yang dibutuhkan. Jadi data fisik di sini termasuk ya tadi ya jumlahnya berarti kan atau kuantitasnya dan juga harganya berapa. Lalu yang keempat yaitu menghitung nilai moneternya gitu ya untuk menciptakan semua fungsi atau manfaat yang diganti gitu ya. Nah, ini contoh ya, jika suatu sumber air minum tercemar, maka diperlukan upaya untuk pemurnian air ya, water purification. Bisa juga pendekatan seperti itu gitu ya. Nah, atau sebetulnya kan memang agak harus ini ya, sedikit perbedaannya gitu ya. Nah, berarti kan ini sebetulnya kan air minum tercemar ini ada kemungkinan misalkan ya bisa digunakan lagi kalau misalkan dilakukan pemurnian air. Nah, berarti kan itu bisa mengurangi gitu ya, mengurangi atau mencegah peningkatan kerusakan. Atau kalau misalkan dia tidak bisa sehingga misalkan ya dia harus beli, nah berarti kan itu beda lagi ceritanya ya, bukan preventive expenditure. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita review damage cost avoided. Nah, ini mengestimasi nilai ekonomi berdasarkan biaya yang dihasilkan akibat hilangnya jasa lingkungan ya. Bisa stok ya, kemarin juga sudah disinggung tuh ya, ada stok dan ada flow ya. Jadi kalau misalkan stok itu yang sifatnya aset fisik ya. Jadi kalau misalkan jasa dari sumber daya alam itu hilang ya, maka kerusakan apa yang akan terjadi ya. Nah, itu berarti kalau stok itu artinya misalkan kerusakan apa yang terjadi ya, misalkan kalau jasa SDL-nya hilang maka akan terjadi banjir gitu ya atau longsor ya, maka rumah-rumah yang di bawah gitu kan itu bisa rusak. Nah, itu berarti aset fisik gitu ya. Atau jalan rusak, jembatan rusak. Nah, itu masuknya kategorinya stok gitu ya. Nah, ada juga yang flow. Nah, kalau flow itu kaitannya dengan aliran ekonomi ya. Jadi ada aktivitas-aktivitas ekonomi yang terhenti ya karena longsor misalkan ya, jalannya rusak ya atau jembatannya rusak sehingga ada aktivitas ekonomi yang tidak bisa dilakukan ya. Misalkan jalannya rusak ya, jalan tol, maka pendapatan dari jalan tol itu hilang gitu ya. Nah, itu ya berarti masuknya flow ya. Atau di situ ada aktivitas ekonomi apa? Misalkan para penjual gitu ya, pedagang jadi tidak bisa berjualan misalkan ya. Nah, itu juga flow ya atau aliran ekonomi. Ya, seperti usaha yang tidak beroperasi. Jadi kalian nanti bisa mengelompokkan nih ya bedanya antara stok dan flow dalam konteks di sini damage cost avoided ya. Jadi kerusakan apa yang muncul ya kan dan berapa besar nilai kerugiannya ya kan jika fungsi dari sumber daya alam itu hilang ya. Kalau preventif kan biaya yang dikeluarkan untuk mencegah ya terjadinya peningkatan kerusakan gitu ya.
Nah, pendekatan ini menggunakan nilai properti yang dilindungi sebagai sebuah ukuran dari manfaat yang disediakan ekosistem atau lingkungan, ya. Nah, ini ilustrasinya nih ya, economic valuation method, damage cost avoided. Ini damage cost itu adalah the monetary value of upstream water retention by forest can be estimated as the avoid damage to property downstream. Ya, jadi tadi ya, nilainya kita dekati dari besarnya kerusakan jika ya kan tadi nilai dari jasa atau fungsi sumber daya alamnya itu hilang gitu. Nah, bagaimana tahapannya? Ya, tahapan pelaksanaannya. Yang pertama itu mengenali jasa perlindungan yang disediakan dan menaksir area proteksi yang akan berubah. Ya, sesuai skenario kehilangan ekosistem tertentu, ya. Mencakup informasi mengenai kemungkinan peristiwa kerusakan yang terjadi dan tingkat kerusakan di bawah skenario ekosistem loss yang berbeda, ya. Jadi intinya di sini adalah kemungkinan kita perlu informasi ya. Pertama jasanya apa gitu kan, kemudian areanya, kemudian kemungkinan terjadi ya kan, kemungkinan peristiwa kerusakan terjadi dan tingkat kerusakannya ya. Nah, lalu yang kedua itu mengenali infrastruktur ya, properti dan populasi manusia yang akan terdampak ya atau terkena dampak perubahan proteksi ya, menjelaskan batasan dampak yang tidak akan dianalisis ya. Nah, dan yang ketiga itu mengestimasi biaya kerusakannya ya, dengan menggunakan informasi dari nilai aset yang mempunyai risiko tadi ya, yang mempunyai risikonya itu berapa banyak gitu ya. Jadi tahapannya seperti ini ya, mengenai jasanya apa ya, kemudian peluang ya terjadi peristiwa kerusakan ya kemungkinannya, kemudian tingkat kerusakannya seperti apa, kemudian infrastruktur, properti dan populasi, kemudian biaya kerusakan. Nah, ini ada latihan soal, kita langsung saja ke latihan soal ya. Saya coba share screen soalnya. Nih. Ini ada soal yang pertama ya, kita lihat di sini. Kondisi topografi Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan luas lahan miring ya dengan kemiringan mencapai di atas 15%. Ini memiliki permasalahan utama yaitu erosi, tanah longsor dan banjir. Desa Tanjung Karang ini merupakan salah satu wilayah yang berpotensi besar menghadapi masalah tersebut ya. Kondisi lahan di Desa Tanjung Karang termasuk kategori lahan kritis ya, dengan tutupan vegetasi yang sangat rendah. Nah, sebagai tindakan pencegahan, masyarakat membangun terasering ya. Nah, terasering ini adalah bangunan konservasi tanah dan air secara mekanis yang dibuat untuk memperpendek panjang lereng dan atau memperkecil kemiringan lereng dengan jalan penggalian dan pengurugan tanah melintang lereng. Tujuan pembuatan terasering adalah untuk mengurangi kecepatan aliran permukaan atau runoff dan memperbesar peresapan air sehingga mengurangi risiko terjadinya erosi, longsor, dan banjir, gitu ya. Jadi sini ya mengurangi ini. Oh ini. Untuk membuat terasering diperlukan bahan dan peralatan serta tenaga kerja. Ya. Kebutuhan tenaga kerja untuk membuat teras bangku yaitu 245 HOK per hektar. Kemudian teras kulit 227 HOK per hektar dan pertanaman lorong atau lake cropping itu 116 HOK per hektar. Nah, lalu upah per HOK di lokasi tersebut yaitu 50.000
Sementara biaya bahan dan peralatan untuk teras bangku yaitu 5.200.000 per hektar, kemudian teras gulut 4.200.000 per hektar, dan pertanaman lorong 3.500.000 per hektar. Ya. Luasan yang perlu dibuat terasering yaitu 5 hektar. Ya. Kemudian umur teknis dari terasering tersebut yaitu 5 tahun. Nah, hitunglah nilai preventive expenditure sebagai proksi untuk nilai fungsi tanaman dalam mencegah erosi tanah dan longsor per tahun. Ya, jadi itu adalah instruksinya ya. Jadi hitung ya nilai preventive expenditure ya sebagai proksi ya dari nilai fungsi tanaman dalam mencegah erosi tanah dan longsor per tahun. Kalian coba hitung dulu nih nomor 1. Silakan. Mungkin saya kasih waktu 5 menit ya. Baik, ada yang sudah selesai? Nomor 1? Sudah, Bu. Oke, silakan Niken. Bisa di-sharing hasilnya. Saya stop share dulu. Ini share screen, Bu. Ya. Oh, atau dicoretan ngerjakannya? Enggak, Bu, di Excel. Oh ya, silakan di-share screen ya. Apakah sudah muncul, Bu? Masih proses kalau di saya. Oke, sudah silakan nih kan. Jadi ini hasil saya tadi untuk tenaga kerjanya sudah diketahui teras bangku, teras gulut, sama tanaman lorongnya. Terus upahnya per HOK-nya itu 50.000, terus biayanya sendiri itu per hektar ini sesuai diketahui di soal. Nah, terus luasannya ini seluas 5 hektar, umur teknisnya 5 tahun. Nah, terus untuk menghitung nilai preventive expenditure-nya itu, nah, seperti ini. Jadi, yang pertama yaitu teras bangku dulu. Saya ngitungnya langsung, Bu, ya. Teras bangku dulu, tenaga kerjanya dikalikan upah per HOK-nya itu 50.000. Nah, kemudian ditambah sama biayanya. Kemudian dikalikan sama luasannya yaitu 5 hektar, tapi ini per tahun jadi dibagi umur teknisnya 5 tahun. Kemudian untuk yang teras gulut juga sama seperti itu, tenaga kerjanya dikalikan biaya per HOK-nya 50.000, kemudian ditambah dengan biayanya 4.200.000. Nah, kemudian sama dikali luasannya 5 hektar, dibagi umur teknisnya 5 tahun, karena per tahun yang ditanyakan. Nah, kemudian tanaman lorongnya juga sama, tenaga kerjanya dikalikan upahnya, baru dikalikan upah ditambah dengan biaya, kemudian dikalikan luasannya dan dibagi umur teknisnya. Ini caranya ketiganya sama. Nah, tapi yang ditanyakan di soal itu adalah nilai fungsi tanaman. Jadi diambil yang tanaman saja, yaitu 9.300.000 per tahun. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima
kasih nih kan. Ada yang lain dari teman kalian, apakah dari teman-teman yang lain apakah sama ataukah ada pendapat lain? Silakan. Coba kalau Aditya. Aditya sama dengan Niken atau beda? Ya, hasilnya sama, Bu. Sama, persis. Ya, Bu, sama persis, Bu. Oke, baik. Makasih, Adit. Kalau Fakir? Fakir Musyafa? Sama, Bu. Sama? Iya, Bu. Oke. Yang lain sama semua? Atau ada yang berbeda? Saya, Bu. Ya, siapa ini? Fahri, Maaf. Bu. Oke, silakan Fahri. Gimana Fahri? Saya hasilnya lebih ke arah 42.300.000 itu, Bu. Mhm. Karena Ya. kan menurut saya itu secara kesatuan gitu, Bu. Nggak bisa dipisah-pisah gitu. Menurut Baik. saya gitu, Bu. Baik, terima kasih Fahri. Sudah ada dua pendapat nih ya. Ada tadi Fahri berbeda. Kalau Fahri 42.300.000. Yang lain ada lagi yang berbeda? Muhammad Al-Iqbal sama dengan Niken atau sama dengan Fahri? Sama, Bu. Dengan siapa? Dengan Niken, Bu. Oh, dengan Niken. Oke, baik, makasih. Baik, terima kasih. Coba kita balik lagi nih ya ke soalnya. Kita lihat ya. Nah, oke. Nah, ini pertama ya. Ini terasering ini kan tadi sudah dijelaskan ya tujuannya apa. Ya, kemudian juga ada berbagai macam jenis ya terasering ya, mulai dari apa namanya itu bangku ya, teras bangku ya, kemudian teras bulut dan pertanaman lorong. Jadi ini jenis-jenis dari terasering gitu ya. Nah, kemudian dari soal ini ada nggak informasi bahwa ini adalah pilihan? Kayak misalkan di soal sebelumnya yang replacement cost, misalkan dia bisa membeli air di penjual yang pertama, misalkan ya, yang dia pakai apa galon misalkan ya, yang satu dia yang katakanlah dia hitungannya per komplang yang besar misalkan gitu ya. Nah itu kan bisa, berarti ada pilihan gitu ya, ada pilihan. Dia bisa beli di penjual satu, atau dia bisa membeli di penjual dua gitu ya. Nah, berarti kan ada dua alternatif gitu ya dari dua pilihan itu. Dia si masyarakat itu bisa dibeli penjual satu atau dua, terserah dia mau belinya yang mana gitu kan. Nah, kalau yang ada dua pilihan itu kita udah bahas ya. Kalau itu yang kita pilih adalah nilai yang paling rendah ya, yang paling murah gitu ya, itu yang kita ambil gitu, bukan dijumlahkan. Kalau itu sifatnya pilihan. Nah, kalau di sini ini ada informasi pilihan tidak? Tidak ada ya. Tidak ada informasi pilihan. Pokoknya di sini ada apa namanya itu dilakukan apa namanya itu ada tindakan pencegahan berupa membangun terasering. Teraseringnya ada terasering bangku, gulut, dan pertanaman lorong. Ini semuanya fungsinya sama ya, terkait dengan apa namanya itu untuk mencegah erosi tanah dan longsor ya. Jadi tanamannya biar tidak terlalu curam, jadi dibuat dia terasering gitu ya. Nah, jadi ini dan. Nah, kalau misalkan dan, maka ini artinya apa? Semuanya dilakukan ya. Nah, kalau semuanya dilakukan berarti artinya apa? Semuanya dihitung. Jadi
yang nilainya itu adalah yang 42 jutanya ya, yang 42.300.000 gitu ya. Nah, tadi kata Niken karena pertanaman lorong gitu ya, ini tanaman gitu ya. Nah, bukan tidak seperti itu gitu ya, kurang tepat karena ini tujuannya sama. Semuanya adalah mencegah erosi tanah dan longsor, atau tadi dikatakan sama Fahri ini satu kesatuan Bu gitu ya, nggak bisa dipisah-pisah gitu ya. Jadi ini nilainya yang dihitung adalah secara keseluruhan totalnya ya. Jadi nanti perhatikan lagi ya, tadi kalau perhitungan rincinya memang sudah betul yang Niken, tetapi di ujungnya kesimpulannya 9.300.000. Nah, itu kurang tepat karena untuk kasus di sini ya ceritanya adalah seluruh dari terasering ini dilakukan dan ya. Jadi perhatikan ceritanya gitu ya, kecuali kalau misalkan ada cerita ada berapa pilihan alternatif atau gitu ya seperti di soal sebelumnya ya. Nah, itu jadi yang benar itu tadi ya yang 42.300.000 atau total dari tadi masing-masing ya, dari yang terasering teras bangku 17.450.000 ditambah dengan yang teras kulit itu 15.550.000 dan kemudian yang pertanaman lorongnya 9.300.000 sehingga ditotalkan 42.300.000. Nah, jadi memang kuncinya adalah tadi apakah ini suatu pilihan ataukah satu kesatuan gitu ya, dan tujuannya kan ini sama, fungsinya sama gitu ya, sehingga yang diambil nilainya adalah yang 42.300.000 ya. Oke, untuk yang nomor 1 sudah clear belum? Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau sudah, kita lanjut ke nomor 2 ya. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Di sini, pada tahun 2016, terjadi banjir pasang air laut di Muara Angke, Jakarta Utara. Kondisi ini terjadi karena mangrove yang ada tidak dapat sepenuhnya menahan air laut ya, agar tidak masuk ke pemukiman. Nah, sebagai tindakan untuk mengurangi kerugian dari kejadian serupa di masa mendatang, masyarakat melakukan upaya pencegahan dengan meninggikan rumah dan membuat tanggul. Untuk memperoleh informasi mengenai biaya pencegahan tersebut dilakukan survei dengan hasil sebagai berikut. Hasil terdapat 3 strata masyarakat yang terkena dampak, yaitu sebagai berikut. Ada strata 1 itu yang jaraknya kurang 100 meter dari tepi laut, kemudian yang strata 2 100 sampai 150 meter dari tepi laut, dan strata 3 itu lebih dari 150 meter dari tepi laut. Nah, setelah dilakukan survei, diperoleh informasi bahwa masyarakat melakukan peninggian lantai ya untuk mencegah banjir masuk ya ke dalam rumah. Hasil surveinya yaitu sebagai berikut. Jadi ini ada tabel nih ya, sudah dibuat dalam bentuk tabel. Strata 1 populasinya 38 ya, 38 kakak. Strata 2 27 kakak dan kemudian strata 3 21 kakak. Sampelnya ya untuk survei yang diambil di strata 1 17 orang, 17 kakak, kemudian strata 2 9 kakak dan strata 3 6 kakak. Kemudian sampel yang melakukan pencegahan, ini tadi ceritanya pencegahan yang pertama ini adalah peninggian lantai. Jadi ini adalah yang melakukan peninggian lantai. Ya, yang melakukan peninggian lantai itu ada 6 kakak dari 17 itu ya. Dari 17 orang yang disurvei, kemudian 3 orang ya di strata 2 dan 2 orang di strata 3. Ini untuk peninggian lantai. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ada informasi apa lagi di sini? Ada informasi berapa biaya rata-rata peninggian lantainya. Nah, rata-rata biaya peninggian lantai per kakak untuk masyarakat strata 1 yaitu 248.000 ya. Kemudian untuk strata 2 407.000 dan strata 3 yaitu 255.000. Di samping itu, masyarakat juga ada yang membuat tanggul ya.
Berdasarkan survei diperoleh hasil sebagai berikut ya. Strata 1 ini sama persis nih ya, populasi dan sampelnya. Kemudian sampel pencegahan ini yang membuat tanggul ya. Yang membuat tanggul itu 11 untuk strata 1, 6 KK untuk strata 2, dan 4 KK untuk strata 3. Nah, biayanya untuk pembuatan tanggul per KK itu rata-rata untuk strata 1 90.000, untuk strata 2 itu 107.000, dan strata 3 itu 225.000. Nah, hitunglah biaya pencegahan yang dikeluarkan masyarakat sebagai proksi dari nilai fungsi mangrove pencegah banjir rob. Ya, jadi ini instruksinya adalah yang harus kalian lakukan adalah menghitung biaya pencegahan yang dilakukan masyarakat sebagai proksi dari nilai fungsi mangrove ya mencegah banjir rob atau sebagai pencegah banjir rob ya. Nah, ini coba kalian kerjakan dulu ya. Waktunya juga 10 menit. Silakan ya.
Oke, ada yang sudah selesai? Silakan, siapa yang mau share? Saya, Bu. Oke, silakan. Oh, mohon maaf tidak terlihat siapa? Putri ya? Putri. Oke, silakan Putri. Saya stop dulu. Apa sudah terlihat, Bu? Oke, sudah. Silakan. Jadi kan diketahui di soal itu masyarakat melakukan peninggian lantai sama pembuatan tanggul untuk mengurangi kerugian. Nah, kita masukin aja yang diketahui, kan ada 3 strata, yaitu strata 1, 2, dan 3 kan. Terus yang diketahui itu ada jumlah populasi, sampel, sama sampel pencegahan. Nah, pertama-tama kita cari dulu berapa populasi pencegahannya dengan cara ini sampel pencegahan dibagi dengan sampel lalu dikali dengan jumlah populasi. Lalu diketahui populasi pencegahannya, lalu saya lakukan pembulatan. Nah, pembulatan ini terus dikalikan dengan biaya peninggian yang diketahui di soal ini. Strata 1 yaitu 248.000, strata 2 407.000 dan lain-lain. Kita kalikan saja dengan jumlah populasi pencegahan. Lalu diketahui ini, lalu kita jumlahkan. Nah, pembuatan tanggul ini caranya sama juga, dilakukan dicari populasi pencegahannya dulu dengan cara sampel pencegahan dibagi dengan sampel lalu dikalikan dengan jumlah populasi. Lalu dibulatkan, lalu dikalikan dengan biaya peninggian. Biaya peninggian ini juga udah diketahui di soal. Ini untuk strata 1 90.000, strata 2 107.000 dan strata 3 225.000. Nah, lalu ditotalkan saja. Terus karena di soal ini kan mengatakan kalau masyarakat melakukan upaya pencegahan dengan meninggikan rumah dan membuat tanggul. Karena di sini disebutkan dan, jadi saya menambahkan dari peninggian lantai dan tanggul ini. Jadi dihasilkan 15.998.000. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Putri. Sudah share hasil perhitungannya ya. Yang lain gimana jawabannya? Apakah sama dengan Putri atau ada yang berbeda? Coba Zafira. Iya, Bu. Gimana jawabannya? Sama atau berbeda? Saya tadi yang pembulatannya jadi 14, Bu. Jadi hasil, tapi perhitungan yang lainnya itu sama, Bu. Totalnya itu jadi 16.246.000, Bu. Oke, jadi bedanya pembulatannya gitu ya. Iya, Bu. Putri ke bawah, Zafira ke atas gitu ya. Oke, makasih Zafira. Yang lain? Ada yang berbeda lagi? Seperti Zafira, Bu. Ya, sama seperti Zafira. Siapa tuh tadi? Diana, Bu. Diana ya. Diana sama seperti Zafira. Coba yang lain. Ada lagi nggak yang berbeda? Elena, gimana Elena? Sama seperti Zafira, Bu. Seperti Zafira. Berarti Zafira ini nih ya udah ada yang sama 3 orang.
Yang lain ada yang berbeda lagi? Ada punya pandangan lain selain tadi yang disampaikan oleh Putri sama Zafira? Oke. Ini sebetulnya ya memang sebetulnya ya kalau yang Putri berarti kan dia kalau sudah jelas, kita lanjut ke nomor berikutnya yang agak panjang sebetulnya. Oke. Nah, ini kita masuk ke soal yang ketiga. Ya, di sini hujan yang turun di wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta di area hulu atau puncak dengan curah yang tinggi dalam 2 minggu di bulan Februari tahun 2017 menyebabkan bencana banjir melanda sebagian besar wilayah Jakarta, Bogor, dan Depok. Kondisi ini menimbulkan kerusakan dan kerugian yang tidak sedikit terhadap aset-aset publik, swasta, dan masyarakat, ya, serta mengganggu perekonomian dan kehidupan masyarakat pada umumnya. Hal ini diperparah dengan semakin rusaknya fungsi ekosistem di Hulu Das Ciliwung. Selama 10 tahun terakhir, hutan di daerah aliran sungai atau Das Ciliwung telah hilang sebesar 5.742 hektar. Luas hutan yang hilang ini sama dengan 66 kali luas kebun raya Bogor. Nilai fungsi dari hutan di Hulu Das Ciliwung dalam mencegah banjir dapat didekati dengan metode damage cost avoided. Metode ini mengestimasi nilai ekonomi berdasarkan biaya yang dihasilkan akibat hilangnya jasa lingkungan, stok, dan flow. Pendekatan ini menggunakan nilai properti sebagai sebuah ukuran dari manfaat yang disediakan ekosistem atau lingkungan. Ya. Pada dasarnya, wilayah Jakarta dan sekitarnya merupakan daerah dataran rendah yang secara periodik
mengalami kejadian banjir. Namun, kerugian yang dihasilkan sebelum terjadi kerusakan tidak sebesar saat ini, sehingga peningkatan kerugian diasumsikan terjadi karena adanya kerusakan di hulu Das Ciliwung yang menyebabkan fungsinya menjadi hilang. Adapun data terkait peningkatan kerusakan dan kerugian karena banjir dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pada sektor perumahan. Pada sektor perumahan, ribuan rumah penduduk di wilayah Bogor, Depok, dan Jakarta tergenang dengan kondisi rusak ringan, rusak berat, dan bahkan hilang akibat banjir. Informasi yang diperoleh di sektor perumahan sebagai berikut. Pertama, kerusakan rumah di Jakarta yaitu 89 unit hilang, 1.300 unit rusak berat, dan 6.700 unit rusak ringan. Nah, sedangkan di Bogor dan Depok terdapat 50 unit rumah hilang, 790 unit rusak berat, dan 3.900 unit rusak ringan. Berikutnya, diketahui bahwa nilai kerusakan yang diderita karena rumah hilang rata-rata sebesar 18 juta rupiah per rumah, termasuk nilai terhadap kerugian harta bendanya dengan pertimbangan bahwa rumah hilang umumnya merupakan rumah non-permanen di bantaran sungai. Sementara nilai kerusakan yang diderita pemilik yang rumahnya mengalami rusak berat, termasuk kerusakan dan kerugian furnitur, peralatan, serta pakaian, diperkirakan sebesar rata-rata 10 juta rupiah per rumah. Lalu, nilai kerusakan yang dialami rumah yang rusak ringan, termasuk furnitur dan peralatan rumah, nilainya sebesar 5 juta rupiah per rumah. Berikutnya, pada sektor infrastruktur. Kerusakan karena banjir mengganggu sistem transportasi. Nilai kerusakan fisik transportasi darat adalah jalan dan jembatan sebesar 257 juta 21 ribu dan rel kereta api 250 juta rupiah. Selain itu, pemerintah serta BUMN atau BUMD juga mengalami kehilangan pendapatan karena tidak dapat mengoperasikan fasilitas yang rusak, yaitu kereta api tidak dapat beroperasi selama 2 hari sebesar 1,5 miliar per hari, jalan tol yang tidak berfungsi 1 miliar rupiah selama kejadian, dan terhentinya operasional busway selama 2 hari dengan kerugian 200 juta per hari. Selanjutnya, pada sektor ekonomi produktif. Sektor ekonomi produktif tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, dan Depok. Dari data yang diperoleh, tercatat sejumlah industri, pasar, serta PKL atau pedagang kaki lima yang menderita kerugian karena terendamnya pabrik, pasar, serta fasilitas perekonomian lainnya. Tercatat 75 industri besar tergenang, terutama industri otomotif dan elektronik, 2.100 unit usaha mebel atau UMKM yang berada di 24 sentra industri mebel di Jakarta, 1.624 PKL atau informal di 5 wilayah di Jakarta, serta 40 pasar tradisional di Jakarta dan Bogor. Secara umum, industri besar tidak mengalami kerusakan, tetapi selama 1 minggu, sebagian besar tidak beroperasi dengan nilai produksi seharusnya mencapai 200 juta per hari. UMKM mebel mengalami kerusakan sebesar 50 juta per UMKM, dan terhentinya operasional dengan nilai produksi yang hilang 10 juta per hari per UMKM selama 1 minggu. Ya. Untuk usaha mikro informal atau PKL juga mengalami kerusakan yang tidak sedikit.
yaitu 5 juta rupiah dengan total produksi yang hilang 200.000 rupiah per hari per PKL selama 1 minggu. Lalu sektor perdagangan atau pasar mengalami kerusakan sebesar 200 juta rupiah dan total kerugian akibat pasar tidak beroperasi 50 juta rupiah. Untuk sektor pertanian terjadi puso atau gagal panen dengan kerugian sebesar 150 juta rupiah. Berikutnya, ada kerusakan sarana dan prasarana sosial, meliputi fasilitas pendidikan yang mencapai lebih dari 20 unit sekolah, 10 puskesmas, serta 1 rumah sakit, ya, fasilitas keagamaan, serta fasilitas sosial lainnya, dengan total 180 juta rupiah. Nah, instruksinya adalah hitunglah nilai damage cost avoided untuk ekosistem hutan di DAS Hulu Ciliwung dengan rincian sebagai berikut. A. Tentukan nilai total kerugian atau damage cost dalam bentuk stok dan flow. B. Tentukan nilai kerugian atau damage cost avoided sebagai proksi nilai ekosistem hutan dalam pencegah banjir. Ya. Nah, ini ceritanya cukup panjang ya. Perlu perlu tadi ya teliti untuk jumlah-jumlahnya ya, satuan ataupun tadi jumlah harinya ya. Nah, sekarang silakan kalian coba kerjakan lagi ya. Seperti tadi kalian coba kerjakan dulu, saya kasih waktu 10 menit ya. Baik, silakan siapa yang mau menyampaikan hasilnya? Ada yang sudah? Coba Yehuda. Ya, Bu. Oke, silakan Yehuda. Saya stop share dulu ya. Oke, silakan. Sudah bisa terlihat? Oke, sudah terlihat. Silakan. Yang pertama ini saya menghitung sektor perumahan terlebih dahulu. Di sektor perumahan ada 3 kategori. Yang pertama hilang, rusak berat, sama rusak ringan. Nah, untuk wilayahnya ada wilayah Jakarta sama Bogor dan Depok. Untuk wilayah Jakarta itu yang hilang ada jumlah 89. Lalu Bogor dan Depok 50. Kalau yang rusak berat Jakarta itu ada 1.300, Bogor dan Depok ada 790. Lalu rusak ringan Jakarta ada 6.700, Bogor dan Depok ada 3.900. Lalu ada nilai kerusakan berumah, kalau hilang 18 juta, rusak berat 10 juta, rusak ringan 5 juta. Nilai kerusakan tinggal dikali saja, ketemu segini, dan lalu dijumlahkan ketemu 76.402 juta. Lalu masuk ke sektor infrastruktur. Di sektor infrastruktur
ada kerusakan fisik sama kehilangan pendapatan. Kehilangan pendapatan ini yang flow, kerusakan fisik ini yang stock. Lalu yang kerusakan fisik jalan dan jembatan nilainya 250 juta 21.000 rupiah. Yang rel kereta api 250 juta, totalnya 507 juta 21.000. Yang flow kehilangan pendapatan kereta api kerugian perharinya itu 1.500.000 juta. Busway kerugian perharinya 200 juta. Ada 2 hari, tinggal dikali saja. Kalau jalan tol itu langsung udah ketemu di soal 1 miliar. Tinggal di total 4.400.000 juta rupiah. Lalu masuk ke sektor ekonomi produktif, ini sama ada yang stok sama flow. Kalau yang stok ini UMKM ada 20, jumlahnya ada 2.100, kerusakan nilai kerusakannya per jumlahnya itu ada 50 juta, nilai kerusakan tinggal dikali, ketemu 105 miliar. Lalu PKL nilai kerusakannya di soal 5 juta, pasar 200 juta, tinggal total 105 juta 205 juta rupiah. Flow industri besar jumlahnya 75, nilai kerugian per hari 200 juta, harinya ada 7 seminggu. Tinggal dikali ketemu 105 miliar, UMKM-nya ada 2.100, nilai kerugian per hari 10 juta, harinya ada seminggu sama ketemu 147 miliar. Untuk PKL-nya itu ada 1.624, nilai kerugian per hari 200.000, hari 7 tinggal dikali saja, ketemu 2.273.600.000. Kalau pasar itu udah ada totalnya di soal 50 juta, pertanian 150 juta, totalnya 254.473.600.000 rupiah. Lalu nilai kerugian dalam bentuk stok dan flow. Yang stok tinggal masukin ini yang tadi sektor perumahan tadi ketemu 76 miliar 402 juta rupiah, sektor infrastruktur 507.21.000, sektor produktif 105 miliar 205 juta rupiah, sektor sarana dan prasarana sosial 180 juta. Tinggal jumlah kerugian stoknya itu ketemu 182 miliar 294 juta 21.000 rupiah. Yang flow tadi ini di infrastruktur sama yang di sektor ekonomi produktif. Tinggal dimasukkan saja. Yang infrastruktur 4.400.000 juta, yang produktif 254.473.600.000 rupiah. Jadi yang untuk stok dan flow segini. Lalu sebenarnya saya belum yang B, nilai kerugian total tinggal dijumlahkan saja. Ketemu segini. Jadi nilai kerugian total atau damage cost avoided-nya sebagai proksi nilai ekosistem hutan dan mencegah pasir itu 441 miliar 167 juta 621.000 rupiah. Sekian, Bu. Baik, terima kasih Huda. Yang lain bagaimana jawabannya? Apakah sama dengan Yehuda ataukah ada yang berbeda? Sama, Bu. Sama. Yang lain?
Sama juga, Bu. Sama, Bu. Oke. Baik, jumlahnya sama ya, betul. 441, 167, 621 ya, 000. Baik, saya rasa ini sudah ya, kalian sudah bisa membedakan berarti ya, memisahkan antara tadi ya, pertama per sektor dulu, betul tadi ya. Jadi kalian lebih baik satu-satu dan dibuat detail sehingga nanti mengurangi potensi kesalahan gitu ya. Jadi tadi di jumlahnya berapa, jumlah harinya berapa, kemudian nilai kerusakan per harinya misalkan berapa, kemudian baru totalnya. Jadi nanti lebih terlihat gitu ya. Nanti khawatir ada terlewat kalau misalkan langsung gitu ya. Jadi kalian detailkan dulu seperti tadi yang Yehuda buat ya, kemudian dibuat per sektor tadi ya, kemudian sebetulnya fleksibel sih ya, bisa juga per kelompok dulu sektornya, nanti bisa kita pecah lagi stok dan flow-nya, bisa juga langsung di per sektornya dipecah antara stok dan flow gitu ya. Jadi langsung di per sektor itu diidentifikasi yang sifatnya stok mana, yang sifatnya flow mana gitu ya. Jadi langsung dipisah. Nanti total per sektornya juga dijumlahkan juga gitu. Jadi nanti tergantung pertanyaannya sih ya. Kalau misalkan pertanyaannya minta total, ya berarti artinya harus ditotalkan gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak ditanyakan, misalkan kayak tadi Yehuda, langsung aja dipecah misalkan dua, tapi tidak mentotalkan misalkan dari sektor tersebut ya, itu nggak masalah karena kan yang ditanyakannya adalah total, yang bagian A itu adalah total stok dan flow-nya gitu kan, tidak melihat per sektornya. Tetapi nanti tergantung pertanyaan disesuaikan saja gitu ya. Tapi penulisan jawaban dibuat detail ini, nah ini memang bagus gitu ya, jadi biar untuk menghindari tadi ada yang terlewat, atau misalkan untuk mengeceknya lebih mudah, misalkan nanti kalian cross check lagi, benar nggak ini dalam 7, apakah ini nilainya per hari, ataukah sudah dalam 1 minggu, nah itu bisa lebih kelihatan gitu ya. Baik, untuk soalnya memang hanya ada 3 ya, saya rasa tadi sudah clear, dan tadi juga secara umum ya nomor 1 juga betul gitu ya yang Niken sampaikan, cuman ada problem kurang teliti di permasalahan kata dan gitu ya, atau mungkin istilah pertanaman, padahal ini dari soal ini sebetulnya adalah secara keseluruhan untuk terasering gitu ya, sehingga harusnya total yang di jawabannya itu adalah total secara keseluruhan, bukan ya satu dari jenis terasering saja gitu ya. Kalau misalkan konteksnya mungkin nanti di soal ada diketahui atau itu yang sifatnya pilihan, ya berarti yang dipilih adalah yang murah gitu ya, yang paling rendah biayanya, sama seperti halnya di replacement cost gitu ya. Ketika kita memilih ada alternatif, maka kita pilih yang paling rendah nilainya gitu ya. Nah, tetapi kalau konteksnya di sini adalah semuanya memang dilakukan dan dalam kalimatnya juga menggunakan kata dan, ya maka yang kita hitung adalah secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, saya lihat juga tadi yang Putri sampaikan itu juga benar, cuman permasalahannya adalah jangan atau lakukan pembulatannya jangan di setiap tahap. Jadi jangan di sampelnya satu persatu dibulatkan, tetapi kita lakukan proporsi saja. Jadi totalnya berapa rupiahnya, kemudian nanti setelah selesai gitu ya, dari setiap kegiatan pencegahan kita totalkan, ya dari masing-masing kita totalkan, kemudian kita lakukan pembulatan di akhir saja gitu ya. Sehingga nanti biasnya tidak terlalu besar, karena nanti kalau misalnya tadi Putri ke bawah, tapi yang tadi siapa yang teman yang lain itu ke atas gitu ya. Nah, itu juga nanti kan agak berbeda gitu, yang satu over, yang satu under. Jadi kita lakukan satu kali pembulatan saja di akhir. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, tadi kita rinci dulu per sektor, kemudian bisa kita langsung pecah juga antara stok dan flow, atau bisa juga semua aja per sektor, nanti kan kalian bisa menjumlahkan dari stok dan flow-nya. Jadi terserah saja sih ya, dan nanti tergantung dari pertanyaan atau instruksinya gitu ya.
seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan yang tadi ditanyakan ya bisa seperti itu gitu ya. Baik, saya rasa untuk latihannya sudah cukup ya untuk 3 soal tadi ya. Jadi kita sudah selesaikan dan bahas secara bersama-sama gitu ya. Saya rasa mungkin untuk Zoom-nya kita akhiri ya. Nanti silakan kalian mungkin baca-baca lagi di waktu yang tersisa. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan disampaikan langsung di WA Group ya. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Untuk Zoom-nya saya akhiri ya. Untuk Zoom hari ini saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.